Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk sama-sama belajar di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah SWT. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah, di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari isinya, melainkan Allah akan memberikan beberapa keutamaan. Yang pertama, Allah akan berikan sakinah, ketenangan. Yang kedua, Allah akan berikan rahmat. Yang ketiga, Allah akan hadirkan malaikat yang menaungi. Dan yang keempat, Allah akan sebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya. Ini 4 keutamaan hadir di majelis ilmu. Jadi dapat sakinah, kemudian yang kedua rahmat, yang ketiga dinaungi malaikat, yang keempat nama-nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para makhluknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu kemuliaan yang luar biasa yang Allah berikan kalau kita meluangkan waktu untuk hadir di majelis dan belajar. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi kita dan karunia yang Allah berikan pada kita ketika kita bisa hadir di majelis-majelis seperti ini. Tema yang akan kita bahas bersama pada kesempatan di pagi menjelang siang ini adalah tema yang berhubungan dengan menyongsong bulan Ramadan. Ya, Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Hari ini tanggal berapa nih? Kalau hijriyahnya? Hijriyahnya tanggal berapa nih? Berapa? 28. Nah, ini juga Anda harus biasakan kenali kalender hijriah. Jadi dibiasakan kenali kalender hijriah. Jadi sudah pasti tidak mungkin Ramadannya besok, ya kan? Karena besok baru tanggal 29. Ya. Karena besok tanggal 29 apa bulannya? Sya'ban. Artinya nggak mungkin Ramadan itu 29 Sya'ban. Kalau 30 artinya 30 Sya'ban bertepatan dengan 1 Ramadan, mungkin artinya hanya 29 hari, kemudian besoknya atau lusanya itu sudah masuk ke hari 1 Ramadan. Karena bulan dalam hijriyah itu 29 atau 30. Jumlahnya hanya 29 atau 30 hari. Jadi pilihannya cuma itu. Tidak ada pilihan 28 dan 31. Nah, maka pilihannya 1 Ramadannya adalah di hari ke-30 bulan Sya'ban atau hari ke-31 bulan Sya'ban. Artinya bisa jadi kalau dipaskan bisa jadi Sya'bannya hanya 29 hari atau 30 hari. Nah, ini
berkaitan dengan awal Ramadan. Dan itu pengetahuan yang paling dasar yang perlu kita ketahui, bahwa kapan Ramadannya kita sudah bisa memastikan bahwa Ramadan bisa bertepatan dengan 30 Sya'ban. Artinya Sya'bannya hanya 29 hari, berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan pada tanggal ke-30-nya, sehingga tidak ada tanggal 30. Atau bisa jadi itu bertepatan dengan hari berikutnya lagi. Jadi Ramadannya itu kira-kira Ramadan pasti dimulai dengan tanggal 1, tapi itu setara dengan 31 Sya'ban. Yang 31 nggak ada ceritanya. Jadi hanya 29 dan 30. Jadi sudah pasti besok bukan Ramadan. Besok belum Ramadan, karena besok baru tanggal 29 Sya'ban. Nah, cuma kalau nanti ternyata Ramadannya itu atau satu Ramadannya itu dengan cara Sya'bannya hanya 29 hari, berarti besok malam sudah tarawih. Tapi kalau Sya'bannya 30 hari, berarti lusa baru akan ada sholat tarawih. Kenapa? Karena dalam Islam kalender itu dimulai dari terbenamnya matahari dan berakhir juga dengan terbenamnya matahari. Jadi awal dan akhirnya dari terbenamnya matahari. Jadi kalau kita sekarang menyebut hari ini hari apa? Kamis. Kalau dalam kalender Islam hari Kamis itu nanti berakhirnya kapan? Hari Kamis. Kapan? Maghrib, ya. Berarti nanti pada maghrib sudah hari apa? Hari Jumat. Jadi begitu. Dalam kalender Islam kita menyebut hari itu dari maghrib ke maghrib. Berarti nanti pada maghrib sudah masuk hari Jumat. Berakhirnya sampai kapan hari Jumatnya? Sampai besok maghrib lagi. Jadi berakhirnya di maghrib. Jadi itulah penghitungan kalender Islam dari maghrib ke maghrib, dari terbenamnya matahari. Nah, ini supaya bisa kita pelajari. Jadi para santri perlu belajar mengenali kapan awal dan akhir hari. Maka kalau kita menyebut hari selalu dengan hitungan tersebut. Kalau misalnya kita membaca hadis ada keutamaan amalan di hari Jumat, berarti mulai dilakukan kapan? Nanti ba'da maghrib. Misalnya ada keutamaan membaca surat Al-Kahfi, berarti dibaca bisa mulai ba'da maghrib nanti. Itu sudah hari Jumat. Lalu ada keutamaan membaca sholawat, ada keutamaan apapun keutamaannya, kalau disebutkan hari Jumat berarti mulai nanti maghrib. Kalau yang membaca surat Al-Kahfi belum selesai sampai besok, berarti batasnya sampai kapan? Besok sore, ya, besok sore sebelum maghrib. Jadi begitu maghrib berarti sudah berakhir hari Jumatnya, sudah pindah ke hari berikutnya. Nah, begitu caranya. Jadi sudah perlu membiasakan menghitung awal dan akhir hari itu dengan terbenamnya matahari. Kalau antum punya jam tangan maksudnya yang menggunakan jarum, itu bisa dicoba pada saat maghrib dipaskan ke jam 12. Dipaskan ke jam 12, insya Allah besok maghrib juga pas ke jam 12 lagi. Kalau punya jam yang jamnya menggunakan jarum, bukan jam digital, ya, jam jarum. Ya, jadi nanti lebih enak melihatnya. Sehingga misalnya besok itu mau lihat tinggal berapa menit lagi maghribnya, kalau pakai jam itu tinggal dilihat aja jam 12.00-nya itu tinggal berapa menit, ketahuan maghribnya.
Dan itu sudah pernah dicoba di negara-negara, sampai negara yang musim dingin, musim panas itu panjang atau pendek di waktu malamnya. Itu tidak berubah. Ya, tidak berubah. Misalnya musim dingin bisa jadi malamnya lebih panjang. Jadi subuh itu baru adzan 5:30. Itu baru adzannya. Ya, berarti qomatnya kan tinggal tambahi lagi. Ini tambah 15 atau 20 menit misalnya. Jadi sudah bisa dibayangkan azan subuh mundur begitu jauh. Tapi kalau di musim panas, azan subuh bisa jam 4. Azan subuhnya. Tapi maghribnya nggak berubah. Kalau menggunakan jam itu, maghribnya tetap jam 12. Artinya tidak berubah ke waktu lain. Nah, itu diistilahkan oleh sebagian dengan menggunakan nama jam ghurubi. Ghurub itu artinya terbenam matahari. Ghain, ra, waw, ba. Ghurub. Ya, ghurub. Jadi itu artinya terbenam. Ya, terbenamnya matahari kapan? Ya di waktu itu. Di Masjid Nabawi ada jam yang dipasang dengan model seperti itu. Jadi ada jam yang biasa itu dipasang di dinding-dinding, tapi ada satu jam yang maghribnya dipasang dengan jam 12. Jadi kalau kita ingin tahu pas bulan Ramadan, ingin tahu berapa menit lagi, tinggal lihat jam yang itu, bukan jam yang lain. Nah, itu jamnya akurat. Itu musim dingin, musim panas tetap sama. Jamnya jam 12. Nah, tapi kalau yang mau nyoba begitu, sebaiknya yang punya 2 jam, jangan 1, nanti membingungkan. Ya, sebab nanti asarnya bingung nanti. Untuk melihat asar jam berapa, susah itu kalau pakai jam begitu. Tapi kalau punya 2 jam, yang 1 jamnya seperti itu. Ini kalau kebetulan di rumahnya atau kalau di asrama, kalau jamnya ada 2, berarti yang 1 bisa dicoba yang seperti itu. Tapi kalau 1, jangan. Nanti biasanya malah bingung nanti, ini duhur jam berapa, asar jam berapa, bisa kacau semua itu. Ya, kan bisa berubah deh. Ini subuh kok nggak jam 4 ya. Sekarang kita coba masuk ke materi yang berkaitan dengan persiapan. Persiapan menyambut Ramadan ini kalau kita mau ringkaskan bisa kita sebutkan yang pertama adalah doa. Dan doa ini bisa ada 3. Yang pertama, doa kita minta kepada Allah SWT dipertemukan masuk bulan Ramadan. Yang kedua, doa minta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal kebaikan. Yang ketiga, doanya minta kepada Allah supaya kita termasuk orang yang keluar dari bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya. Paling tidak doanya berisi 3 hal tersebut. Minimal doanya berisi 3 hal. Jadi kalau mau ditambahkan lagi doa yang lain silahkan, tapi doanya paling tidak yang pertama minta supaya bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Yang kedua, minta kepada Allah supaya bisa mengisi Ramadan dengan amalan terbaik. Dan yang ketiga, kita berdoa minta kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di situ disebutkan siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya kita minta pada Allah supaya diampuni. Nah, siapa yang dapat itu? Ya, tentu hamba pilihannya. Kita minta pada Allah SWT. Ini minta supaya kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama, persiapan dalam bentuk kita berdoa. Sekarang tadi kita sebutkan hari ini tanggal 28 Sya'ban. Kita tidak bisa menjamin bahwa kita
masih hidup sampai dengan 1 Ramadan. Karena ajal kematian itu bisa datang sewaktu-waktu. Semua kita, mau tua, muda, sehat, sakit, laki, perempuan, ajal datang kepadanya bisa tanpa pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda. Apalagi salah satu tanda hari kiamat sudah dekat adalah mautul faj'ah, kematian mendadak. Ada orang tiba-tiba meninggal. Kenapa? Ya nggak tahu. Pokoknya meninggal aja. Ada orang habis main tenis meja, kemudian duduk istirahat, kemudian rebahan, terus meninggal. Ada yang habis main badminton, kemudian duduk istirahat sebentar, minum, capek lah, kemudian buka sedikit kaosnya, rebahan, meninggal. Ya, nanti setelah itu baru diteliti, oh ternyata ini ada penyakit ini, penyakit itu, bisa dipelajari sesudahnya. Tapi kan nggak ada yang tahu bahwa nanti rebahan terus meninggal. Dan posisi meninggal macam-macam. Ya kalau mau dicari kematian dengan kata kunci mautul faja'ah, kematian mendadak di YouTube misalnya, kan macam-macam. Ada pemain sepak bola sedang berlari, tiba-tiba lompat-lompat, kemudian geblek, meninggal. Ada pemain basket, ada pemain ini, itu atlet, olahragawan. Kemudian juga ada yang presenter, pada saat berbicara, sehingga kami pada saat bicara kemudian tiba-tiba omongannya terhenti, kemudian meninggal. Ada khotib Jumat, ada yang ngisi kajian. Ini untuk menunjukkan bahwa kematian bisa datang kapanpun. Tidak ada yang menjamin bahwa sampai besok kita masih akan hidup. Tidak yang bisa menjamin. Dan bagi kita bukan hanya keimanan kepada kematian, tapi juga keimanan terhadap segala sesuatu sesudah kematian. Makanya hati-hati dengan segala bentuk kezaliman dan kejahatan kepada orang lain. Karena yang berat adalah pertanggungjawaban di hari kiamat. Orang mau jahat sekarang silahkan, tapi ingat nanti sesudah mati, semua orang yang disakiti, dizalimi, dijahati akan berurusan, dan semuanya menuntut diselesaikan, apapun bentuk kejahatannya. Jadi jangan dianggap remeh kedoliman sekecil apapun. Ini yang pertama. Jadi kita minta pada Allah SWT. Yang kedua, persiapan yang kedua adalah persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah itu artinya persiapan mental kita, ruh kita, jiwa kita. Maksudnya apa? Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat, maka kita juga harus mulai membiasakan untuk merasakan suasana kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Gembira itu tempatnya di hati, jiwa kita yang gembira. Bukan kita ngomong saya gembira, itu mulutnya, tapi hatinya gembira nggak? Belum tentu. Dan kegembiraan itu kita hadirkan. Kenapa? Bagi orang beriman kegembiraan itu terasa luar biasa karena Allah menyediakan kesempatan orang beramal, amalnya sedikit, pahalanya melimpah. Pahalanya banyak sekali. Bayangkan orang puasa 1 hari. Orang puasa 1 hari karena Allah SWT. Itu puasa cuma 1 hari. Man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang puasa 1 hari saja, puasa 1 hari karena Allah SWT, balasannya apa? Allah jauhkan antara dia dengan neraka sejauh 70 tahun. Allah jauhkan antara dia dengan neraka yang jauhnya luar biasa. Nggak usah 70 tahun lah, 70 jam saja gitu. Itu sudah luar biasa. Orang dijauhkan dari neraka. Artinya dijauhkan itu kan berarti nggak akan masuk neraka kan? Ini kalau sehari, kalau puasa 2 hari, 3 hari, 30 hari, kan jauh sekali. Itu baru cuma puasa, dan itu baru cuma salah satu keutamaan puasa.
Belum tadi keutamaan yang diampuni dosa yang telah lalu. Belum lagi nanti ada keutamaan-keutamaan yang lain. Kita baru cuma menyebutkan satu saja keutamaannya udah besarnya luar biasa. Maka kita gembira. Belum lagi kegembiraan ketika di bulan Ramadan kita punya kesempatan mengerjakan beberapa ibadah yang pahalanya besarnya luar biasa. Salah satunya tarawih. Dalam hadis Abu Dzar ya, radhiyallahu an, hadis tentang salat tarawih ya, yang Nabi SAW tidak salat tarawih sampai malam 22, malam 23 beliau salat sampai sepertiga malam, malam 24 beliau tidak berjamaah, malam 25 beliau salat mulai ba'da isya sampai tengah malam. Kalau tengah malam sekarang ini sekitar jam 11 lewat 18 mungkin ya, atau 11 lewat 28 kira-kira mungkin ya. Sebentar, 11 lewat 38 mungkin ya kalau sekarang. Jadi bukan jam 12. Yang jelas jam 11 lebih sebelum jam 12. Nah, ngitung tengah malam itu dari mulai maghrib ke subuh lalu bagi dua. Maka bukan jam 12, kecuali kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 6, maka tengah malamnya jam 12. Tapi kalau maghribnya jam 6 kurang dikit, subuhnya jam 4 lebih sedikit, sudah pasti tengah malamnya nggak mungkin jam 12. Itu sudah pasti. Nah, Nabi SAW salat bersama para sahabat mulai ba'da isya sampai tengah malam. Kemudian sahabat minta tambah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya Rasulullah, seandainya Anda berkenan salat lagi dengan sisa waktu yang tersedia ini. Apa jawab Nabi SAW? Innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, itu artinya berjamaah sampai witirnya imam, maka dicatat seperti orang yang salat satu malam utuh. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, dicatat baginya salat satu malam utuh. Antum bisa bayangkan kalau seandainya kita sholat dan sholatnya di masjid yang nggak sampai tengah malam, bahkan nggak sampai sepertiga malam. Kalau sholat tarawih yang 11 rakaat itu seperberapa malam? Apalagi kalau satu malamnya nggak sampai 1 juz, kan lebih pendek lagi kan? Itu seperberapa itu? Ya sudah pasti nggak sepertiga kan? Nanti coba sekali dihitung ya, kira-kira itu seperberapa malam ya. Tapi bacaannya yang biasa, yang wajar itu. Kemudian rakaatnya yang 11 bukan yang 23. Kira-kira berapa menit? Kalau itu kadang-kadang gini, di beberapa masjid itu 30 menit sudah termasuk kultumnya. 30 menit itu sudah semua termasuk kultumnya. Padahal kultumnya bukan 7 menit. Ya, kultumnya bukan 7 menit, ada yang 10 menit, ada yang 12 menit, ada yang terserah antum ya. Kan kultum maksudnya kuliah terserah antum. Jadi hanya berapa menit bisa panjang. Nah, ada yang setengah jam itu sudah termasuk kultumnya. Setengah jam sudah selesai semua. Berarti sholatnya lebih pendek lagi. Ada yang sholatnya tarawihnya cuma 20 menit. Nah, 20 menit dari malam yang ada itu seperberapa aja? Kalau malam itu 11 jam, 20 menit itu seperberapanya? Kan sedikit sekali ya. Ya. Kalau malam itu 11 jam, terus 20 menit tarawihnya. Kita nggak ngitung sholat isyanya. Kan berarti singkat sekali. Kan bukan 1/10 ya. Nggak nyampe 1/10-nya. Nah, dapat pahala sholat seperti orang sholat satu malam penuh. Maksudnya apa? Berarti antum cukup duduk-duduk, mungkin baca Quran, baca buku atau yang lainnya, tapi dicatat seperti orang yang sholat. Itu kan enak. Nggak sholat tapi dapat pahala, dicatat sebagai orang yang sholat. Sama seperti kalau antum tinggal di masjid antara misalnya maghrib sampai isya dan nunggu datangnya sholat isya dengan ngaji, dengan baca buku atau yang lainnya sampai isya.
nggak sholat, tapi nunggu sholat sampai sholat berikutnya, itu dicatat sebagai orang yang sholat, padahal tidak sholat. Nah, itu yang kita dapatkan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan kita sholat tarawih berjamaah. Jadi tinggal bersama imam sampai selesai sholat witirnya imam, artinya sholat bersama imam, dapat pahala seperti sholat satu malam penuh. Nah, hadirkan kegembiraan itu, kegembiraan bahwa kita dapat pahala besar. Itu baru puasa, tarawih, dan belum yang lainnya. Kita mendengarkan bacaan imam kan dapat pahala juga. Belum lagi kalau kita mengerjakan amal-amal lainnya. Ini yang kedua, persiapan kedua, yaitu persiapan apa? Ruhiyah. Yang ketiga, persiapan yang ketiga adalah persiapan diistilahkan tsaqafiyah atau persiapan pengetahuan. Persiapan pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan yang berhubungan dengan hal-hal yang akan kita laksanakan di bulan Ramadan. Jadi kita memerlukan pengetahuan yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Pengetahuan tentang puasa, kapan batas akhir makan sahur, berbuka, hal-hal yang membatalkan, syarat wajibnya puasa, lalu pengetahuan yang berkaitan dengan tarawih. Tarawih itu apa boleh di awal malam, tengah malam, akhir malam. Kemudian apakah boleh tarawih di awal malam sudah witir, kemudian nanti di akhir malam sholat lagi. Lalu ada lagi, boleh nggak kalau sudah di awal malam witir, khawatir nggak sempat sholat lagi, tapi belum sholat yang lain, cuma witir aja, jadi hanya di awal malam, begitu selesai isya kemudian witir, nanti di akhir malam baru sholatnya yang banyak, yang dua dan sampai selesai. Terus tarawih itu berapa sih jumlah rakaatnya? Boleh nggak banyak? Boleh nggak lebih dari 11? Boleh nggak 23? Boleh nggak 33, 39, 45, 49 sampai dengan misalnya 100, seperti yang diriwayatkan dari beberapa ulama. Nah, itu yang berkaitan dengan tarawih. Nanti pengetahuan yang diperlukan juga berkaitan dengan ibadah-ibadah lainnya. Iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Iktikaf yang benar itu gimana sih? Boleh nggak iktikaf keluar-keluar? Ya. Kalau keluar dari masjid, yang dibolehkan apa saja? Yang tidak dibolehkan apa? Nah, ini yang harus dipelajari. Termasuk ini mood ya. Ini juga termasuk pengetahuan yang perlu dimiliki, perlu diketahui oleh para santri, karena ini juga berhubungan dengan bulan Ramadan, terutama berhubungan yang namanya mood itu. Kemudian nanti ada sok, nanti berhubungan dengan fidyah, berhubungan dengan wudhu, berhubungan dengan zakat fitrah. Berhubungan dengan zakat fitrah. Ini yang dinamakan dengan mud. Termasuk mandinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu airnya sebanyak 4 mud, wudhunya sebanyak 1 mud. Ya cuma segini, 1 mud. Nah, ini biasanya kajiannya, pembahasannya memang lebih banyak dibahas di akhir-akhir Ramadan, pembahasan khusus tentang mud dan sok, karena berhubungan dengan fidyah dan berhubungan dengan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu aslinya 4 mud. Zakat fitrah itu bukan 2,5 kilogram. Ukurannya adalah dengan mud atau dengan sok. Sebetulnya di dalam riwayatnya jelas, dalam hadisnya sebutkan 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. Dan itu volume, artinya
tinggal kita isi dengan apa? Isi dengan beras. Dan kalau berasnya beratnya beda, maka hasilnya bisa beda-beda. Kalau dicoba 2 beras, 3 beras, 4 beras, nanti bisa beda-beda beratnya, karena berat jenisnya beras beda-beda. Itu yang kedua. Yang ketiga ya. Tadi doa, yang kedua apa? Persiapan ruhiyah, yang ketiga persiapan tsaqafiyah atau pengetahuan. Yang keempat, persiapan jasadiyah, fisik. Persiapan jasadiyah, fisik, jasad atau jismiyah. Ya, fisik kita juga harus kita siapkan. Maka usahakan kalau di bulan Ramadan, termasuk sebelum masuk bulan Ramadan, kalau yang kondisinya lagi kurang sehat, ya, upayakan istirahat yang cukup supaya bisa segera pulih, supaya nanti kita masuk bulan Ramadan kondisinya sehat. Kita makan cuma sedikit atau kita kurangi makan, ini bagian dari cara kita untuk menyehatkan tubuh, tapi kondisi fisiknya harus sehat dulu. Kalau kondisinya sakit, makannya sedikit, ya bisa memperpanjang sakitnya. Ini persiapan jasad. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya adalah olahraga yang cukup. Dan harus diperhatikan olahraga itu yang menyehatkan ada ilmunya. Jadi gini, kalau santri sore-sore main bola itu belum tentu olahraga yang sehat. Belum tentu tuh, maksudnya bisa iya bisa tidak. Karena apa? Karena olahraga itu yang sehat ada waktu yang cukup, kemudian ada gerakan-gerakan yang sebaiknya dilakukan dari awal sampai akhir. Kenapa ada istilah pemanasan? Karena tubuh ini nggak bisa siap tiba-tiba tadinya tenang, baru duduk di masjid murojaah, begitu keluar langsung lari ngejar bola. Itu penyakit itu, ngerusak tubuh. Nah, kan belum pemanasan, tiba-tiba langsung lari. Ada tiba-tiba langsung lari itu, kan harusnya tubuh itu disiapkan dulu, pelan-pelan. Tadi baru duduknya lama lagi, murojaah itu kan duduknya lama. Terus keluar dari masjid, lihat bola langsung ngejar, itu nggak bisa. Cara seperti itu nggak sehat. Maka perlu pemanasan. Nah, pemanasan itu gimana caranya, nanti ada ilmunya. Artinya pemanasan untuk baik untuk kaki, untuk tangan, untuk tubuh. Nah, maka kadang-kadang orang cukup dengan senam dan jalan yang ringan itu sudah memenuhi kebutuhan olahraga yang benar untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Jadi bukan sekedar udah lari dan keringetan. Sebenarnya keringetan itu nggak jadi ukuran bahwa orang olahraganya benar, olahraganya sehat. Apalagi kalau jenis olahraganya yang sudah awal sudah salah, misalnya tinju, nah itu ngerusak. Ya, rusak mukanya dan rusak juga mungkin beberapa organ tubuh lainnya. Kalau bela diri ya, tapi bela diri juga diatur, nggak sembarang asal bela diri. Intinya bisa dirawat, dijaga dengan olahraga yang benar. Ya, berikutnya yang keberapa ini? Berarti sekarang yang kelima ya. Yang kelima kira-kira persiapan apa ini? Persiapan maliyah, persiapan biaya, uang, harta. Maksudnya kita masuk bulan Ramadan akan ada biaya-biaya yang kita keluarkan untuk bulan Ramadan. Idealnya pengeluaran kita di bulan Ramadan tidak lebih besar daripada di luar Ramadan. Idealnya, kenapa? Karena kita makan sahur dan makan pada saat berbuka, berarti kan jumlahnya lebih sedikit. Sementara kalau yang biasa makannya ada makan pagi, siang, malam, atau makan pagi, siang, sore, ada yang 3 kali. Kalau pas puasa
makannya berkurang. Nah, tapi kenapa kok bisa makan 2 kali pengeluarannya lebih besar? Bisa jadi karena menunya yang ditambah. Akhirnya pengeluarannya lebih banyak. Nah, tetapi pengeluaran persiapan harta itu bukan cuma itu, bukan cuma sahur dan berbuka. Nah, kalau kita bisa menyisihkan sebagian harta yang kita miliki, uang yang ada bisa digunakan untuk menambah pahala puasa kita. Gimana caranya? Mengamalkan hadis man fattara shaiman. Siapa yang memberi makan orang berbuka puasa. Memberi makan orang berbuka puasa besarnya berapa? Ya tergantung. Ada yang bisa cukup dengan 10.000. Memberi 10.000, memberi 15.000, tergantung dari di masing-masing tempat bisa beda-beda. Bisa jadi misalnya kita menyisihkan uang dan alhamdulillah terkumpul uang sampai 15.000 misalnya. Memberi makan 1 orang berbuka puasa, kita dapat pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala puasa yang bersangkutan. Kita dapat pahalanya. Nah, itu yang dinamakan dengan persiapan maliyah, harta. Kita kurangi uang jajan kita untuk dapatkan pahala puasa. Makanya kenapa disebutkan oleh beberapa ulama di beberapa buku-buku fikih, amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran adalah bersedekah. Misalnya dalam kitab di mazhab Syafi'i ada Al-Yaqutun Nafis misalnya. Anjurannya apa? Ya, intinya banyak buku-bukunya yang menganjurkan, ada anjuran-anjuran yang bagus dilakukan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah dengan berbagi, bersedekah, memberi makan orang berbuka puasa, termasuk juga memberi makan orang sahur. Nah, ini yang masih jarang. Yang masih jarang adalah memberi makan orang sahur. Kalau memberi makan orang berbuka itu banyak, tapi memberi makan orang sahur itu yang masih sedikit, karena memang programnya jarang. Yang seperti itu biasanya dikirim ke rumah-rumah dan nggak kelihatan. Kalau berbuka puasa bisa didokumentasikan, orang duduk teratur rapi, menunya ada di hadapannya, kemudian bisa didokumentasikan. Tapi kalau sahur ini yang agak susah, karena di rumah masing-masing. Kemudian kondisinya orang juga kadang-kadang makan sahur itu ada yang posisinya belum mandi, ya, bahkan ada yang cuci mukanya pun hanya betul-betul cuci mukanya itu dan tangannya, sampai tangan yang kiri aja nggak dicuci, atau mungkin bagian yang lain sampai kepalanya nggak betul-betul cuci muka, ya, cuma mukanya. Jadi rambutnya masih kusut, nggak karuan karena sudah mepet dan bangunnya agak terlambat. Ya, jadi itu persiapan apa? Maliyah. Persiapan untuk nyambut Ramadan. Yang terakhir, ini sebentar. Ya, yang ini ya. Yang terakhir, persiapan kita bisa lakukan adalah membuat program, ya, bikin agenda. Kira-kira Ramadan kali ini programnya apa? Ini untuk santri baru. Untuk santri baru, kalau bisa programnya diagendakan program yang berhubungan dengan Al-Quran. Karena apa? Karena kita dapati ada contoh mulai dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan Jibril di bulan Ramadan. Karena Jibril ya'ridul Quran ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan, menyodorkan Al-Quran, membacakan itu sebanyak sekali khatam. Dan di tahun terakhir, tahun wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 kali khatam. Nah, itu karena prosesnya bukan cuma sekedar baca, tapi juga bisa jadi ada proses yang lain, dan kemudian durasinya nggak bisa seharian dalam waktu yang panjang.
Seperti kita ketahui di bulan Ramadan Nabi SAW juga banyak aktivitas yang lain selain bersama Jibril. Kemudian itulah yang dijadikan dasar banyak sahabat, tabi'in dan ulama-ulama Islam meluangkan waktu untuk Quran itu banyaknya luar biasa. Baik itu membaca maupun program lainnya. Misalnya ada seorang tabi'in namanya Qatadah. Qatadah ini nama lengkapnya Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, seorang imam di zaman tabi'in. Beliau ketika berada di bulan Ramadan beda dengan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Begitu masuk 1 Ramadan mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Dan begitu masuk 10 hari terakhir Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sehari sekali. Di 7, 3, 1. 7 hari, 3 hari, kemudian 1 hari. Itu yang dilakukan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Ada yang lain, kalau itu ulama, ada yang bukan ulama, tapi Khalifah Al-Walid Ibn Abdul Malik, Khalifah di zaman Bani Abbasiyah yang pertama. Bani Abbasiyah itu kan dibagi 2, Bani Abbasiyah 1, Bani Abbasiyah 2. Salah satu khalifahnya ada Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik itu kalau di luar Ramadan itu mengkhatamkan per 7 hari, begitu masuk bulan Ramadan mengkhatamkan per 3 hari. Bayangkan khalifah masih sempat meluangkan waktu untuk Al-Quran dan mengkhatamkannya rajin, sering. Padahal yang diurusi banyak. Yang diurusi bukan wilayahnya seluas DIY dan bukan juga seluas Pulau Jawa. Wilayah yang diurusnya. Tapi sempat baca Quran dalam jumlah yang banyak. Ya, bayangkan kalau per 7 hari saja kan berarti itu dalam sebulan berapa kali? Ya sekitar 4 kali kan? 4 kali khatam Al-Quran 1 bulannya. Nah, begitu masuk bulan Ramadan ditambah lagi, dinaikkan lagi. Apalagi kalau antum yang sudah pernah menghafal atau yang sedang proses menghafal, mengulang ini perlu sering. Nah, pernah ceritakan dulu Syekh Karamallah yang pernah berkunjung ke Jogja. Waktu itu mana tanya beliau, Syekh, antum sudah berapa kali murojaah hafalan Quran setelah menyelesaikan hafalan 30 juznya? Bayangkan ini Syekh Karamallah ini usianya baru 23 tahun saat itu. Pas ditanya usianya baru 23 tahun. Anaknya sudah berapa kali? Beliau jawab 1000 kali. 1000 kali mengkhatamkan Al-Quran. Usianya baru 23 tahun. Anak bilang, Masya Allah, ya luar biasa, banyak sekali. Terus beliau cerita, guru anak 5000 kali. Ya. Gurunya. Jadi ini 1000, ini 5000. Jadi ada beberapa anaknya siapa? Ya, itu ya, ada apa? Sampai 1000, kemudian 5000. Yang terbanyak yang pernah didapatkan dalam biografi seorang imam adalah 18.000. Seumur hidup mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 18.000 kali. Anda coba hitung 18.000 itu kalau dibagi umur ya, dibagi umur, seandainya umurnya 40 tahun ya. Jadi nggak usah dihitung masa bayi, jangan dihitung gitu. Jadi umurnya pasti lebih dari 40. Tapi kita ngitungnya yang cuma 40 aja, 40 tahun. Itu kira-kira khatamnya per berapa, atau sehari membaca berapa juz gitu ya.
supaya kita bisa bayangkan waktunya untuk Quran begitu banyak. Dan kalau kita lihat orang begitu kan nggak mungkin tiap hari baca Quran terus, nggak sampai nggak mandi, nggak makan, itu nggak mungkin kan? Ya beraktivitas. Jadi masih ada aktivitas yang lain, masih ada aktivitas sholat 5 waktu, masih ada aktivitas ngajar, aktivitas makan, minum, mandi, dan kegiatan lainnya. Maka itu bisa dihitung berapa yang dibaca. Nah, jadi silakan bikin program, tapi kalau bisa program Quran itu yang paling banyak. Ya, program Quran yang paling banyak. Jadi program lain silakan. Misalnya ada program lain mau meluangkan untuk membaca buku, bagus. Ada buku akhlak yang mau dibaca, buku Tazkiyatun Nufus yang mau diselesaikan, boleh. Tapi Quran tetap prioritasnya. Baca, menambah hafalan, mengulang hafalan, dan lainnya itu dilakukan ya di Ramadan kali ini. Jadi direncanakan supaya apa? Antum bisa mulai startnya. Kalau seandainya ternyata hari Sabtu itu 1 Ramadan, berarti mulai besok. Berarti start baca Qurannya kan mulai besok ba'da maghrib, kan begitu? Mulai besok ba'da maghrib sudah mulai start baca Qurannya. Kalau itu programnya baca, kalau programnya mengulang hafalan, ya berarti mulai besok. Berapa kali? Nah, nanti masing-masing silakan merencanakan, mengagendakan, mengkhatamkan beberapa kali selama Ramadan. Tahun lalu ada program, ada nggak tilawah itu? Berapa kali gitu? Yang ini Ustaz yang tahun lalu ada nggak ada program misalnya santri atau Ustaz yang membaca Al-Quran terbanyak berapa kali tahun lalu? Ada? Belum? Iya. Gimana? Sekarang minimal 2 kali khatam. Nah, ya. Ya. Jadi ini silakan diprogramkan. Kalau minimal 2 kali berarti sehari berapa? Sehari 2 juz. 2 juz itu masih sedikit ya. Sambil apa? Oh ya. Jadi tilawahnya di luar program, baik menambah hafalan, mengulang hafalan, di luar program yang lain. Jadi ini program khusus untuk membaca aja. Jadi per hari 2 juz. Sekarang ini mau tanya ke santri yang baru nih. Santri yang baru. 1 juz berdasarkan pengalaman yang kemarin ada. 1 juz itu perlu waktu berapa lama? Ini kita tanya. Sebentar, yang santri baru coba bisa ngacungkan tangan. Angkat tangan yang santri baru. Masih yang sekarang kelas 1 atau kelas 7? Sufyan angkat tangan. Jihad ya. Mana? Ya, mulai dari sini. Ini semua ya? Ya. Terus yang ini? Ya. Yang belakang? Oh ya. Sekarang dimulai dari samping. Berapa? Satu juz berapa menit? Kalau lihat pengalaman kan sempat ada tuh kemarin di awal kan baca Al-Quran harian. Berapa? 1 jam. Oh ya, sampingnya berapa? Kira-kira 1 jam juga. Sampingnya 1 jam. Berapa? 30 menit. Apa berapa?
Hah? 3 jam ya. Sufyan berapa? 1 jam. Sampingnya 2 jam ya. Ke belakang, ke jihad berapa? 1 jam. Sampingnya berapa lama? 40 menit. Oh, 40 menit. Sampingnya 1 jam. Sampingnya lagi 2 jam. Nah, sekarang ke depan ini. Oh, ke belakang ya, belakang. Sampingnya berapa? 1 jam. 1 juga. 2 ya. Sekarang ke depan ya, 2 jam. 1 jam. Masih ada? Ya. Sekarang kalau santri lama yang sekarang kelas 2 bisa ngajukan tanya yang santri lama mulai dari sini ya. Berapa? 1 45 menit. 40 sampai 50 ya. Terus berapa? 1 jam kurang ya. Terus berapa? 1 jam ya. Ada lagi yang santri yang kelas 2? Ya. Nah, artinya biar kita bisa ngitung dan masing-masing kita berbeda gak ada masalah. Jadi kita nggak usah ngurus orang lain, tapi kita tahu ukuran kita masing-masing. Kalau 1 juz itu 1 jam, berarti perlu waktu 2 jam. Artinya setiap hari harus diprogramkan ada waktu 2 jam untuk menghatamkan 2 juz ini. Kalau yang 1,5 jam, berarti nanti tinggal tambahkan, masing-masing ukur dengan kemampuan dirinya. Kalau yang 2 jam berarti perlu waktu 4 jam khusus untuk membacanya. Ya. Nah, itu yang dinamakan mengatur program, bikin program masing-masing. Ya. Nah, inilah yang kita harapkan masing-masing nanti bikin program untuk dirinya sendiri. Selain program yang sudah disediakan dari pondok, harus ini, harus itu, ya tetap dijalani. Tapi nanti kalau ada program pribadi, usahakan itu nanti disempatkan, diluangkan, termasuk di Ramadan kali ini usahakan menyempatkan iktikaf, meskipun nanti teknisnya bisa baik santri lama, santri baru, termasuk yang ditugaskan penempatan nanti bisa beda-beda. Tapi kalau bisa diluangkan, kalau nggak bisa penuh, paling nggak sebagian. Karena gini, antum harus pernah merasakan suasana apa ya, mujahadah ketika kita mendekatkan diri pada Allah SWT menyendiri. Seharian di masjid, terus kemudian nggak keluar sama sekali, waktunya banyak diisi dengan sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Nanti antum akan merasakan ada pertarungan luar biasa, kuat-kuatan. Karena salah satu godaannya, dan itu nanti akan terlihat kita ini punya sifat-sifat kemunafikan atau enggak. Kalau orang beriman itu kan ketika berada di masjid dia tenang. Sebaliknya orang munafik itu kalau berada di masjid dia enggak betah. Nah, kita coba nanti pas di masjid betah enggak? Kalau sudah kepingin keluar, kepingin pergi, nah itu berarti ada penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan. Karena seharusnya dia tenang, bisa tenang berada di masjid. Harusnya begitu. Nah, kalau belum bisa, ya berarti kita harus latihan, harus belajar. Gimana caranya? Nah, itu ya nanti urusan lain. Tapi harus dilatih. Dan yang terakhir sebagai penutup, nanti bisa ditanyakan pada beberapa ustadz yang dulu ikut program Tadrib Duat sejak tahun 99, angkatannya Ustadz Abu Abdurrahman, Ustadz Hudzaifah. Kemudian di tahun berikutnya ada beberapa ustadz sampai termasuk Ustadz Abu Ayyub dan yang lainnya. Itu pada tahun-tahun itu tidak ada satupun yang tidak ikut program iktikaf. Gak ada satupun yang gak ikut program iktikaf, semuanya ikut.
Ada yang ikutnya, ada yang programnya dikelola oleh pondok dan ada yang programnya dilaksanakan masing-masing sendiri-sendiri. Tetapi jelas bersama siap iktikafnya. Karena biasanya kalau sendirian kita belum bisa. Belum bisa, dan bawaannya nanti kalau sendirian bawaannya tuh ngantuk. Apalagi nggak ada teman ya. Kanan kiri baru baca sebentar ngantuk. Baca sendiri, belajar, godaan tidurnya luar biasa. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan kita menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal terbaik kita. Demikian, Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.